Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Eskodi Aplikasi. Nah, kali ini Eskodi Aplikasi akan menjelaskan tentang aplikasi yang sudah kita buat ya mengenai sistem atau SPK untuk mengetahui cedera yang dilakukan menggunakan metode Centrifactor. Nah, untuk di aplikasi ini terdapat dua akses, yang satunya user dan yang satunya itu ada admin. Nah, kalau untuk user seperti yang ada ditampil di layar handphone kita ini ada beberapa menu ya. Ada untuk perhitungannya, metode Centrifactor, ada hasil diagnosisnya, daftar penyakit sama gejala penyakit. Nah, ini semuanya kita inputkan dulu di bagian administrator ya, untuk pertanyaan, untuk daftar penyakit, daftar gejala, itu semuanya harus diinputkan semuanya. Nah, itu kebetulan itu sudah kita inputkan. Jadi kalau bisa mengikuti data yang sudah kita inputkan. Jadi tinggal melakukan proses penginputan data aja. Misalnya kalau kita cek nih daftar penyakitnya, ada beberapa contoh yang kita masukkan di sini, ada ACL, ankle, meniskus, dislokasi dan lain sebagainya. Nah, terus di daftar gejalanya ini juga ada lumayan banyak. Nah, masing-masing gejala ini sudah mempunyai bobot masing-masing. Misalnya ada bengkak, itu nanti bobotnya berapa, panas atau hangat bobotnya berapa, dan yang lain. Itu bobotnya bisa diatur di admin. Nah, terus di sini hasil diagnosa. Ini hasil diagnosa yang sudah kita coba ya, sudah kita coba. Terus di sini ada SPK-nya, ada metode Centrifactor untuk mengetahui kita itu sedang mengidap penyakit apa gitu kan, untuk cedera gitu kan, menginap cedera apa gitu ya, bukan penyakit. Nah, di sini kita bisa isi beberapa pertanyaan tuh, mulai dari pasti ya atau dan sampai dengan pasti tidak. Jadi ada bobotnya masing-masing di sini ya. Semakin besar pastinya itu semakin beda juga bobotnya. Dan pasti tidak itu juga akan timbal balik, semakin beda juga bobotnya. Ini juga bobot-bobot ini sudah bisa dilihat di admin ya. Di admin itu nanti bisa cek di basis pengetahuan, itu sudah mempunyai bobot masing-masing di setiap pertanyaannya. Jadi nanti kita coba lihat juga yang di adminnya. Nah, terus kita coba aja langsung bagaimana proses cara kerja metode Centrifactor ini untuk mengetahui cedera pada atlet atau siapapun itu. Nah, kita langsung aja masuk ke metode. Pertanyaan satu di sini bengkak gitu kan. Yang pertanyaan umum itu bengkak. Kita bisa lihat misalnya saya kondisinya sekarang ini ada kesleo misalnya gitu kan. Nah, kita lihat apakah pada saat saya mengisi, saya bisa mengisi di sini gitu kan, mengisi beberapa pertanyaan yang diarahkan ke Centrifactornya. Kita lihat misalnya pasti ya, hampir pasti, kemungkinan besar, saya udah pastikan ini bengkak gitu ya, bengkak gitu kan. Terus maju ke pertanyaan 2, memar itu ditandain dengan merah, kemerahan gitu ya. Kalau misalnya pasti merah, kita tinggal pasti ya. Kalau misalnya tidak, bisa pilih berdasarkan jawaban yang sesuai. Misalnya oh ya pasti ya, ada memar gitu kan. Pertanyaan ketiga, panas atau hangat di sekitar cedera. Kita belum tahu nih membedakan mana yang panas atau yang kemungkinan besar ya, atau sakit gitu kan. Biasanya kita tidak tahu tuh kondisinya, karena memang yang dirasa tuh bukan panas atau bukan hangat tapi sakit gitu. Kita bisa cek di sini. Kalau kita merasa sesuai dengan yang ada pertanyaan, kita bisa pilih pasti ya. Kalau tidak yakin, merunut ke bawahnya. Terus kita mungkin iya, bisa mungkin besar iya gitu kan. Ini kita pilih mungkin iya gitu kan. Kita pilih ke pertanyaan nomor 4. Di sini ada rasa nyeri pada bagian bawah lutut. Nah, ini kan pertanyaan untuk metode lainnya ya, pasti tidak gitu kan. Karena yang sakit bukan lutut mungkin. Yang sakit adalah ankle-nya gitu kan. Terus di sini rasa nyeri pada sendi gitu kan. Iya misalnya sendi gitu kan. Terus di sini rasa nyeri pada otot bagian belakang lutut. Misalnya ini hampir tidak misalnya. Terus rasa nyeri hilang, timbul dan radang. Misalnya hampir tidak gitu kan. Rasa nyeri pada tendon, misalnya iya gitu kan. Tendon itu semacam otot ya, otot pada persendian. Terus rasa nyeri pada telapak kaki,
misalnya hampir mungkin tidak gitu ya. Rasa nyeri pada pergelangan kaki pasti ya, karena memang yang nyerinya di situ gitu kan, keselionya. Nyeri saat berdiri pasti iya gitu. Nyeri saat melompat pasti iya. Nyeri saat menumpu iya juga gitu ya. Nyeri saat berjalan iya. Nyeri pada saat bagian samping kanan dan kiri lutut ini tidak misalnya, hampir tidak. Terus kita pilih lagi, pembengkakan pada pergelangan kaki iya, bengkak. Terus tidak dapat digerakkan bagian tubuh yang terasa sakit, hampir pasti masih bisa digerakkan, tapi ya hampir pasti tidak bisa digerakkan gitu ya. Kekakuan otot iya gitu ya, ototnya kaku mungkin karena terkilir atau gimana gitu ya. Keterbatasan gerak iya, mungkin masih bisa jalan atau gimana gitu ya, tapi terbatas pergerakannya. Terus kita pilih kekuatan lutut berkurang, mungkin tidak karena bukan bagian lutut yang sakit pada saat ini. Saya contohkan saat saya ini ya misalnya mengalami cedera gitu ya, sesuai dengan pasien masing-masing. Kesulitan berjalan pincang ya. Terus bentuk sendi tidak normal, misalnya mungkin ada pergeseran tulang atau ada yang lain, mungkin hampir pasti karena kita mungkin tidak tahu apakah ada pergeseran. Kalau cuma keselio itu biasanya tidak ada pergeseran, mungkin iya, kita tidak yakin juga gitu ya. Berwarna merah di bagian sendi iya. Terus bunyi klik atau saat cedera gitu kan, ada bunyi saat berjalan segala macam. Kita juga kadang mendengar kadang enggak, itu mungkin kita kemungkinan besar iya gitu ya, kalau tidak yakin. Metode kelonggaran pada sendi lutut tidak stabil, mungkin iya gitu ya, atau enggak gitu ya, mungkin tidak. Sendi lutut tidak dapat diluruskan atau dilipat, lutut masih bisa tapi ankle tidak misalnya, mungkin tidak gitu kan. Sendi lutut kaku saat bangun pagi, tidak. Terus pertanyaan ke-28, terdengar bunyi gitu ya, mungkin iya, bukan lutut ya, kita lihat pertanyaannya lutut. Terus kaki terlihat lebih pendek, mungkin tidak gitu ya, hampir tidak tahu lah misalnya ya. Terus atau adanya perbedaan bentuk, tidak ya, kalau perbedaan bentuk tidak. Nah, kalau sudah 30 pertanyaan itu dijawab, kita tinggal simpan prosesnya. Nah, di sini nanti akan diarahkan ke hasil yang sudah kita isi tadi, akan muncul diagnosanya. Diagnosanya seperti ini berdasarkan secondary factor metodenya ya. Nah, di sini hasilnya itu ankle, sama seperti yang saya alami misalnya saat saya mengisi kuesioner. Jadi tingkat akurasinya itu udah lumayan tinggi, 0,9 segala macam. Ini bisa dipastikan itu adalah cedera di bagian ankle. Nah, adapun nanti kalau misalnya di cedera bagian lain, silakan isi berdasarkan pertanyaan. Kalau diisi sembarangan ya pasti nilainya tidak terlalu akurat. Sebisa mungkin isi berdasarkan kondisi si pasiennya itu tadi yang dirasakan ya. Nah, begitu kira-kira untuk penjelasan di Androidnya. Ini sudah hasilnya sudah maksimal, dan hasilnya tadi itu masuk ke ankle gitu ya. Tanggal 20 Mei itu kita punya riwayat ankle di sini. Oke, itu untuk di bagian Androidnya. Kalau untuk di bagian websitenya, kalian bisa lihat di sini. Itu ada basis pengetahuan. Itu basis pengetahuan ini untuk merujuk kepada pertanyaan-pertanyaan dan bobot-bobotnya. Ada data admin untuk login ke dalam adminnya. Data gejala yang kita lihat tadi kan, yang tampil di Android kan ada gejala kan. Gejalanya itu kita inputkan semuanya di sini. Sini ya. Ini gejalanya memar, bengkak dan lain-lain, semuanya mempunyai bobot. Terus di sini ada hasilnya tadi yang tampil ankle, terus dislokasi dan lain-lain. Terus di sini ada kondisi itu bisa dilihat pertanyaan-pertanyaan tadi pasti ya, hampir tidak gitu segala macam. Ini sudah diinputkan juga di sini berdasarkan metodenya. Terus di sini ada data penyakit. Data penyakit juga sudah kita inputkan beberapa data penyakit di sini yang berhubungan dengan cedera, ya cedera. Nah, itu bisa dilihat di sini. Nah, begitu untuk perkiraan aplikasinya ini sudah oke, tinggal didemokan aja. Saya akhiri, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.